Kalau saya optimis kita bisa mencapai 8%. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Bisakah Prabowo memulihkan daya beli masyarakat yang menurun dari kebijakan-kebijakan yang telah dipaparkan sebagai berikut? Dalam kurun waktu 5 tahun belakang, dari 2019 sampai 2024, pemerintahan Presiden Jokowi jumlah menengah menurun drastis atau mengalami penurunan secara signifikan. Dari yang awalnya 21,45% turun menjadi 17,13%. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya PHK massal per Januari hingga Oktober 2024 terpaksa dirumahkan atau di PHK, teman-teman. Terutama di bidang manufaktur mengalami pelemahan yang sangat signifikan dikarenakan antara supply dan demand yang tidak seimbang menjadikan banyaknya perusahaan akhirnya mencoba untuk survive dengan mencoba segala cara sampai harus banting harga agar produk mereka cepat laku dijual. Hal tersebut ternyata masih tidak cukup dan akhirnya keputusan yang paling dikhawatirkan banyaknya pegawai adalah PHK, teman-teman, yang dinilai untuk menekan biaya operasional. Terus bagaimana solusinya yang harus diambil oleh pemerintah? Apakah di awal pemerintahan Pak Prabowo ini bisa menjadikan Indonesia akan lebih baik? Seperti yang ditargetkan Presiden terpilih Prabowo dalam acara pelantikan Presiden, beliau mengatakan akan menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%, teman-teman. Apakah itu realistis? Bagaimana cara agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target di tengah banyaknya masalah ekonomi yang terjadi di akhir pemerintahan Jokowi, teman-teman? Mempersempit atau mengurangi produk impor yang masuk ke Indonesia sehingga kemungkinan untuk merumahkan pegawai mereka akan berkurang, teman-teman. Jadi istilahnya bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan produk lokal dan menekan impor, itu salah satu langkah awal Pak Prabowo, teman-teman. Kebijakan tersebut sudah akan mulai direncanakan oleh Mendak Zulkifli Hasan, yaitu dengan menaikkan bea masuk impor hingga 200%, teman-teman. Jadi biar para pelaku impor itu memikir dua kali ketika akan masuk ke Indonesia. Kenapa sih banyak produk lokal kalah dengan produk impor? Apa itu kualitas? Akan tetapi sistem infrastruktur menurut saya, maksudnya apa ini sistem infrastruktur? Contohnya, jika kita akan membeli antara produk impor dengan produk lokal antar pulau, itu biaya sangat mahal. Kalau di luar negara itu malah lebih murah. Itu merupakan salah satu faktor yang harus diperbaiki oleh pemerintah terpilih Pak Prabowo. Perbaiki untuk regulasi perizinan usaha. Kenapa harus diperbaiki? Selama ini kita tahu dan bukan hal yang tabu lagi bagaimana regulasi perizinan yang sangat rumit dan sangat ribet. Itu juga diucapkan oleh Pak Prabowo. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Presiden sudah memanggil Wamen Investasi Yuliot untuk memperbaiki masalah regulasi perizinan agar dibuat lebih sederhana, teman-teman. Karena ketika regulasi perizinan dibuat lebih sederhana, itu akan mempermudah para usaha UMKM negara kita dan menjadikan lapangan kerja yang bisa menampung puluhan orang untuk mengurangi angka pengangguran, sehingga pertumbuhan ekonomi ketika para pengangguran yang sudah bekerja lagi itu akan berangsur-angsur membaik. Itu adalah langkah Pak Prabowo untuk menarik perhatian investor, dan terbukti juga Pak Prabowo kemarin mobil RI1 yang ditumpangi oleh Pak Prabowo itu adalah produk lokal, teman-teman. Selama ini kita rindu akan sosok pemimpin yang sangat berjiwa besar, menjunjung tinggi nilai-nilai negara Indonesia yang telah dimerdekakan oleh para pejuang-pejuang
terdahulu, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu menjadi fakta. Apalagi 2 periode dipimpin oleh Pak Jokowi. Kita tahu sendiri, masyarakat Indonesia khususnya bisa menilai langkahnya itu banyak baiknya atau tidak, teman-teman ya, dengan kejadian-kejadian transisi ke pemerintahan kemarin, teman-teman. Mungkin itu, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.